Bab 772. Aku ingin beradu pedang denganmu. Hanya kamu saja. Orang tua berjubah emas gelap mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih warrior Yang dan yang lainnya. Warrior Yang dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi di kota kuno di bawah warrior Yang dan lainnya, banyak bangunan tinggi runtuh seketika dan tembok kota kuno di sekitarnya langsung berubah menjadi butiran debu, sedangkan tanah di sekitar kota kuno terus runtuh. Namun, tidak ada satupun yang meninggal di kota kuno. Orang tua berjubah emas gelap itu berkata, kalau kita menginginkannya, jangankan kota kuno kecil ini, bahkan seluruh benua pendekar hitam ini bisa dihancurkan. Apakah itu luar biasa? Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan batu batasan wilayah muncul di tangannya. Ketika batu batasan wilayah muncul, kekuatan misterius yang kuat menyelimuti sekitarnya. Di sana, seluruh alam dari Master Tanah Suci kuat telah diturunkan satu tingkatan. Pada saat yang sama, 21 pupet setengah suci muncul di belakang warrior Yang. Kali ini pihak warrior yang memiliki 72 setengah suci. Walaupun masih belum sebagus tanah suci dalam jumlah, mereka jauh lebih unggul secara kualitas. Karena saat ini master setengah suci tanah suci semuanya mengalami penurunan alam. Batu batas wilayah yang jatuh ke tanganmu adalah kesalahan terbesar dari kelompok suciku. Yang tertinggi menatap lurus ke arah warrior Yang. Meski alam ditekan, wajahnya sangat tenang, tapi, apakah kamu pikir kamu dapat membunuh kami jika kamu memiliki batu batasan wilayah? Orang-orang di sini adalah elit kelompok suci, meskipun bahkan alam ditekan, tetapi kekuatan semua orang tidak akan lebih lemah dari setengah suci di pihakmu. Apakah kamu percaya? Aku percaya. Warrior yang berkata, namun, kami yakin untuk dapat membuat 90% dari orang-orangmu tetap tinggal di sini dan jika Master setengah suci dan aku mati, aku akan membiarkan guruku dan senior Lu meninggalkan benua pendekar hitam dan mengambil batu batasan wilayah ke tanah suci. Berapa banyak orang yang mati di sini? Aku juga ingin mereka membunuh di tanah suci untuk membayar kembali 100 kali lipat. Dan juga, kamu juga tahu, gadis kecil di kota tanpa nama mengenalku dan kemudian dia dan guruku bersama dengan senior Lu dan bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan tanah suci, kita akan tetap membuat tanah suci mengalami kerugian besar. Setelah kalian mengalami banyak kerugian, aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan untuk melawan pendekar hitam spesies penentang. Cara ini bisa dilakukan. Yunaedi Lu mengangguk. Aku pikir itu bagus juga. Pak tuamu setuju. Apakah kamu mengancam kami? Kata yang tertinggi. Warrior yang melirik orang-orang di kelompok suci dan berkata, penentang hitam spesies akan lahir dan malapetaka sudah mendekat. Jika tanah suci ingin bertarung dengan kami, aku jamin, ketika pendekar hitam spesies penentang keluar, kita akan menyerang kalian habis-habisan. Kami tidak akan bersekutu dengan pendekar hitam spesies penentang. Tapi juga tidak akan bersekutu dengan tanah suci. Yang aku inginkan sangat sederhana. Semua orang tidak saling menyinggung pihak lain. Jika pendekar hitam spesies penentang mencari kalian, itu urusan kalian. Jika mereka datang ke kami, itu urusan kami. Singkatnya, selama kamu tidak datang untuk mengganggu kami tidak akan pergi ke tanah suci untuk membuat masalah. Sekarang dia sudah memiliki pedang itu, dia secara alami tidak akan pergi ke tanah suci untuk membuat masalah. Baginya sekarang, tujuan utama wilayah selatan adalah untuk segera meningkatkan kekuatannya dan yang terpenting adalah dirinya sendiri. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin karena rentang hidupnya hanya 1 bulan.
Baik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pusaran-pusaran pusat energi. Mendengar suara ini, wajah yang tertinggi dan lainnya sedikit berubah karena ini adalah suara ketua suci kelompok suci. Dan ada kilatan horor di mata Yunaedi Lu dan Pak Tuamu. Yang tertinggi menatap warrior yang, lalu berbalik dan berjalan ke pusaran pusat energi dengan semua orang di belakangnya. Pria tua berjubah emas gelap itu berhenti ketika hendak memasuki pusaran pusta energi. Dia menoleh ke arah warrior yang dan berkata, "Saat pendekar hitam spesies penentang telah lahir, kamu pasti akan datang ke tanah suci." Setelah berbicara, dia berbalik dan melangkah ke dalam pusaran pusat energi. Tak lama kemudian, pusaran pusat energi menghilang dari langit dan langit kembali tenang. Melihat adegan ini, banyak orang menarik napas lega. Begitu pula dengan warrior yang, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekar hitam benua saat ini memang jauh lebih lemah dari tanah suci, jika tidak ada pendekar hitam spesies penentang yang membuat tanah suci takut. Tidak sulit bagi tanah suci untuk menghancurkan benua pendekar hitam. Apalagi barisan kekuatan lawan sebelumnya sudah bisa menghancurkan benua pendekar hitam. Tentu saja jika lawan bergerak terlebih dahulu, maka di sini akan habis. Seperti kata dia, orang-orang dari tanah suci ini, setidaknya 90% orang akan tetap tinggal di sana. Tuan muda, orang yang berbicara sebelumnya sangat kuat. Pada saat ini, Yunaedi Lu tiba-tiba berkata dengan suara yang berat, "Jika tidak apa-apa di masa depan, jangan pergi ke tanah suci lagi." Pak Tuamu juga mengangguk dan berkata, "Kekuatan orang itu adalah yang terkuat yang pernah aku lihat dalam hidupku. Kekuatan yang mengerikan." Warrior yang berkata, "Seberapa kuat itu?" "Hampir mendekati keadaan pendekar suci tanpa batas." Yunaedi Lu berkata, "Tentu saja, bahkan jika dia hanya kurang selangkah untuk mencapai keadaan pendekar suci, itu setengah suci, tetapi kekuatannya telah jauh melampaui rata-rata setengah suci. Selama dia memiliki energi ungu kosmik, melangkah ke setengah suci harus semudah makan makanan baginya. Senior Lu tidak bisa bersaing dengannya." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Yunaedi Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah ditekan di tempat ini terlalu lama dan kekuatanku jauh lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu, tanpa pemulihan energi ungu kosmik, kekuatanku tidak hanya sulit untuk ditingkatkan. Sebaliknya, itu telah mengalami kemunduran. Oh, jika orang-orang dari keluarga yang tahu bahwa aku mati di sini, mereka pasti akan memanggil jiwaku dan kemudian menghukumku dengan cambuk jiwa, karena ini benar-benar memalukan." Berbicara tentang ini, Yunaedi Lu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit dan berkata, "Namun, orang-orang di planet ini juga cukup kuat dan mereka mampu menekan pendekar hitam spesies penentang yang gila itu. Mereka juga menggunakan langit dan bumi sebagai sangkar untuk menjebak mereka selama 100.000 tahun. Jika Tuan Muda keluar di masa depan, kamu harus sangat berhati-hati. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari keluarga yang. Bisakah kita keluar?" Pak Tuamu menatap ke langit, ada sedikit kebingungan di matanya. "Guru, percayalah, kita harus bisa." Warrior yang juga melihat ke arah langit. Dia tahu bahwa ada sekelompok master yang sangat kuat di surga yang jauh. Para master ini, bahkan jika hanya turun satu, sudah cukup untuk menyapu seluruh benua, termasuk tanah suci. Namun, dia masih memiliki kepercayaan diri. Alasan masyarakat dunia luar membuat jalan langit untuk memblokir dunia ini adalah karena mereka tidak ingin dunia ini memiliki energi ungu kosmik. Selama tidak ada energi ungu kosmik, maka tidak ada yang bisa menjadi pendekar suci.
Jika tidak ada yang bisa menjadi pendekar suci, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancam mereka. Kuncinya adalah energi ungu kosmik. Dan dia memiliki energi ungu kosmik. Warrior yang menemukan bahwa selama dia naik ke alam yang lebih tinggi, akan ada lebih banyak energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng dan energi ungu kosmik ini akan berada di tingkat pertama. Dia dapat merasakan dan mengendalikannya di menara tingkat pertama. Selama dia mau, energi ungu kosmik di dunia tingkat pertama dapat segera digunakan olehnya. Tapi dia tidak berani menggunakannya. Salah satunya adalah kekuatannya sendiri masih tidak cukup. Jika orang luar tahu bahwa dia memiliki energi ungu kosmik, maka tak perlu dikatakan lagi, apakah itu tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang. Orang-orang dari kota tanpa nama pasti akan mengejarnya. Dengan kekuatan pendekar hitam benua saat ini, tidak ada yang bisa melawannya. Terlebih lagi, begitu Master Setengah Suci tahu bahwa dia memiliki energi ungu kosmik, orang-orang di kota kuno ini mungkin akan menyerangnya. Dia berpikir untuk menggunakan beberapa energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng untuk menjadikan Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu pendekar suci, tetapi ada masalah, yaitu bagaimana jika mereka tidak berhasil. Kalaupun bisa menjadi pendekar suci, Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu menyapu seluruh tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, tapi bagaimana dengan jalan langit? Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu, bersama dengan 100 master pendekar suci, dapatkah mereka membunuh orang dari dunia luar? Pasti tidak akan bisa. Mereka belum pernah melihat pendekar hitam spesies penentang dan master pendekar suci dipukuli. Oleh karena itu, energi ungu kosmik tidak dapat digunakan sembarangan, karena kesalahan kecil saja akan membawa kehancuran dan bencana bagi benua pendekar hitam. Di aula, 2 bulan lagi, pendekar hitam spesies penentang akan lahir dan keabadiannya akan hilang. Saat itu, seluruh benua, termasuk tanah suci, akan menjadi medan perang. Aku tidak tahu apakah tanah suci akan berurusan dengan kita. Aku juga tidak tahu apakah pendekar hitam spesies penentang akan berurusan dengan kita, tapi aku tahu sedikit di masa depan. Hanya master yang kuat yang bisa bertahan dan yang lemah semua akan mati. Suara warrior yang berdering seperti bel di lapangan. Di aula utama, ada Feroding dan yang lainnya, serta semua setengah suci dari seluruh wilayah selatan dan sebagian dari para master alam kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ekspresi semua orang menjadi berat. Warrior yang berkata lagi, situasi kita saat ini tidak baik, karena apakah pendekar hitam spesies penentang atau tanah suci, kekuatan mereka lebih baik dari kita. Jadi, di masa depan, kita adalah yang paling mungkin untuk dihancurkan. Aku tidak menakut-nakuti kalian semua, aku hanya ingin memberitahu kalian semua satu hal, yaitu mulai sekarang, kita semua di sini bisa mati kapan saja. Apakah situasinya begitu serius? Feroding bertanya. Warrior yang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini lebih serius dari apa yang aku katakan. Mulai sekarang, benua pendekar hitam telah memasuki keadaan darurat militer dan perang total. Fero, keluarkan semua sumber daya budidaya untuk memenuhi mereka yang berbakat atau yang ingin menerobos. Singkatnya, kita akan sepenuhnya meningkatkan kekuatan keseluruhan benua pendekar hitam dengan biaya apapun. Dengan begini, sumber daya benua pendekar hitam kita mungkin akan habis. Kata Feroding dengan suara berat. Sekarang orang yang hidup tidak menggunakannya, apakah itu akan digunakan oleh orang mati nantinya? Kata warrior yang. Setelah mendengar ini, Feroding tercengang, dia melirik warrior yang dalam-dalam, lalu mengangguk. Pada saat ini,
Dia mengerti bahwa masalahnya mungkin menjadi sangat serius sehingga bahkan warrior yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Warrior yang melirik semua orang di sana dan berkata, "Di sini ada klan laut, klan siluman dan klan iblis. Mungkin ada sedikit banyak keluhan sebelumnya, tetapi di hari-hari yang akan datang, aku berharap semua orang dapat bekerja sama untuk bersatu dan dapat menyuruh orang-orang klan sendiri untuk ikut bekerja sama. Karena ini mungkin terakhir kalinya kita dapat bekerja sama." Setelah semua orang berjalan keluar dari aula dengan wajah berat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, "Aku ingin mengadu pedang denganmu." Setelah mendengar ini, warrior yang terkejut, beradu pedang dengan dirinya. Siapa yang begitu berani? Bersambung.